Penyebab kematian Sutrimo, pria yang disebut bekerja sebagai kepala rumah tangga, Karungga, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah, hingga kini masih menjadi misteri. Untuk mengungkap penyebab kematiannya, makam Sutrimo diekshumasi atau dibongkar kembali di TPU Bantaragung, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 12 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan awal tim forensik tidak menemukan bekas luka akibat kekerasan benda tumpul maupun benda tajam pada tubuh Sutrimo. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab kematiannya karena tim masih harus memeriksa puluhan sampel dari berbagai bagian tubuh di laboratorium. Guru Besar Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal FKUI, Herkutanto, mengatakan setidaknya ada dua kemungkinan yang perlu ditelusuri, yakni penyakit yang diderita Sutrimo atau keracunan. Dugaan tersebut muncul setelah sebelumnya Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan busa putih keluar dari mulut dan hidung. Febrie Adriansyah merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, menyebut Sutrimo sudah cukup lama menderita sakit. Herkutanto menyampaikan tim forensik perlu meninjau rekam medis untuk membedakan apakah kematian Sutrimo disebabkan oleh penyakit yang diderita atau ada faktor penyebab lainnya. Di dalam riwayat dari yang bersangkutan itu kita harus melihat dulu rekam medisnya, apakah ada penyakit tertentu atau tidak. Sehingga kalau di dalam autopsi itu tadi itu masih ada kemungkinan kenapa kok hal ini terjadi. Ujarnya dalam program Sapa Indonesia Malam, Rabu, 12 Agustus 2026. Dilansir YouTube Kompas TV. Herkutanto lalu menyoroti dugaan adanya busa yang keluar dari mulut dan hidung Sutrimo saat ditemukan tidak sadarkan diri. Menurutnya, kemunculan busa putih pada saluran napas jenazah dapat disebabkan oleh beberapa hal, terutama terkait dengan penyakit jantung dan paru-paru. Sementara itu, pihak keluarga Sutrimo sempat mengatakan bahwa almarhum memang mengidap penyakit diabetes. Namun, menurut Herkutanto, diabetes tidak secara langsung menyebabkan munculnya busa putih. Tim forensik mencatat bahwa tidak ditemukan luka fisik pada tubuh jenazah Sutrimo. Sehingga, fokus kini beralih pada kemungkinan penyakit bawaan atau keracunan. Herkutanto menjelaskan tidak ditemukan adanya luka pada tubuh jenazah, sehingga kemungkinan penyebab kematian akibat cedera fisik dapat disingkirkan. Ia menambahkan bahwa kemungkinan adanya keracunan tetap harus dipertimbangkan. Jika penyebabnya adalah racun, ia mencontohkan zat seperti organofosfat, pestisida, atau nitrogen oksida sebagai zat yang dapat memicu gejala serupa. Meski demikian, Herkutanto menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan yang adil serta berimbang antara kemungkinan penyebab kematian karena penyakit atau keracunan. Kemudian yang dikembangkan harusnya adalah harus fair. Di situ letak imparsialitas dan netralitas tim dan semuanya tadi. Artinya tidak diframing ke satu tertentu saja. Misalnya racun saja atau penyakit saja. Tidak demikian. Dua-duanya harus diselidiki secara fair dan berimbang, paparnya. Ketua Tim Dokter Forensik, Profesor Ahmad Yudianto, mengungkapkan pemeriksaan visual pada jasad korban tidak memperlihatkan adanya bekas luka akibat kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Namun, kepastian mengenai penyebab kematian korban masih harus menunggu hasil pengujian laboratorium terhadap puluhan sampel spesimen yang diambil dari beberapa organ tubuh Sutrimo. Profesor Ahmad Yudianto memaparkan pelaksanaan kegiatan ekshumasi jenazah ini terbagi menjadi 3 tahapan utama. Pertama, proses ekshumasi. Kedua, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atau autopsi. Ketiga, pemeriksaan lanjutan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel-sampel yang telah diambil. Ujarnya saat konferensi pers di Polresta Banyumas, Rabu, dikutip dari tribunbanyumas.com. Berdasarkan hasil proses ekshumasi, autopsi, serta pengumpulan sampel, tim forensik mengonfirmasi bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan dengan tinggi badan mencapai 166 cm. Oleh karena pengamatan visual tidak menunjukkan tanda kekerasan fisik, tim dokter memutuskan melangsungkan pemeriksaan lanjutan dengan mendokumentasikan spesimen untuk analisis histopatologi oleh ahli patologi anatomi. Di samping itu,
Pengujian toksikologi juga ditempuh melalui puslap guna mendeteksi ada tidaknya kandungan zat beracun di dalam organ tubuh korban. Tim dokter forensik turut mengambil sampel medis untuk menjalankan pemeriksaan identifikasi profil DNA. Profesor Ahmad Yudianto menyampaikan proses penyelesaian hasil analisis laboratorium masih bergulir hingga saat ini. Ia mengestimasikan keseluruhan rangkaian pengujian spesimen di laboratorium memerlukan rentang waktu sekitar 2-3 minggu. Gambar dulu sebentar, Pak. Mohon maaf rekan-rekan wartawan karena doorstop sudah selesai, diperkenankan untuk Ada 3 tahapan kegiatan hari ini. Yang pertama, pelaksanaan bongkar kuburan atau lebih banyak kita kenal dengan istilah ekshumasi. Yang kedua, ada pemeriksaan luar jenazah. Ini sesuai untuk mengetahui identitas jenazah sesuai dengan surat permohonan penyidik terhadap identitas yang diperiksa. Yang ketiga, ada pemeriksaan bagian dalam. Nanti secara materi lengkap akan disampaikan oleh Ketua PDF MI. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian, kita memberi ruang empati kepada keluarga almarhum. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Setelah dapat hasilnya berapa lama? Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan bagaimana, nanti mungkin menunggu hasil lab, tapi sementara mungkin nanti ada Pak Kabitumas ya, ada kabar lagi nanti sore.